Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita teruskan kepada ayat yang ke-286 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang terakhir dari surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya tidak ada satu beban pun yang dibebankan kepada manusia, melainkan beban tersebut adalah dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Dan semua yang dijalani oleh manusia, termasuk beban yang dijalani di dalam hidup, sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Apabila Allah menetapkan dalam qada dan qadarnya, maka pastilah Allah menetapkannya dengan kebijaksanaan, karena Allah maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah adalah tidak akan membebankan kita makhluk, khususnya manusia, khususnya lagi orang-orang beriman, tidak akan membebankan kita beban yang lebih dari kemampuan kita. Karena apabila Allah bebankan kita beban yang lebih dari kemampuan kita, maka tidak menampakkan lagi kebijaksanaan. Nampaknya kebijaksanaan apabila beban yang Allah tetapkan ke atas diri kita adalah beban yang dalam kemampuan kita. Hanya saja ada manusia yang merasa tidak mampu. Apabila manusia merasa tidak mampu, maka bukanlah beban yang ditetapkan ke atas manusia itu yang di luar kemampuan, tetapi manusia itu yang dengan hawa nafsunya ia merasa terbeban dalam menjalankan beban yang Allah tetapkan ke atasnya. Contoh mudah, beban yang Allah tetapkan ke atas manusia, ke atas orang-orang beriman adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Tapi ada setengah orang yang merasa berat untuk melakukan salat yang 5 waktu. Jadi masalahnya bukan pada salat yang 5 waktu yang merupakan beban di luar kemampuan, tidak. Tetapi hamba itu sendiri yang merasa salat 5 waktu itu di luar kemampuannya.
Apa sebab dia merasa di luar kemampuannya? Sebabnya adalah karena hawa nafsunya yang ingin bersenang-senang saja. Semestinya dia berfikir, kalau orang lain mampu melakukan solat 5 waktu, kalau orang lain mampu, orang lain sama seperti dirinya juga. Manusia sama seperti dirinya. Apabila orang lain mampu, maka sebenarnya dia pun mampu. Bermakna kalau dia merasa tidak mampu, bermakna masalahnya adalah pada dirinya sendiri. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang kita sebut sebagai qada dan qadar Allah. Jadi tidak ada satu pun yang Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya di luar kemampuan manusia. Umpamanya lagi, bukan hanya kewajiban-kewajiban. Kalau kita sebut tadi kewajiban salat yang 5 waktu sehari semalam, puasa sebulan dalam 1 tahun, kemudian zakat 2,5% bagi yang sudah cukup nisab hartanya dan sudah berjalan selama setahun, kemudian haji sekali seumur hidup, itu semua adalah dalam kemampuan manusia. Begitu juga musibah-musibah yang menimpa, penyakit yang menimpa, umpamanya kematian ahli keluarga, mungkin habis jatuh dalam usahanya, jatuh bangkrut umpamanya, tak ada lagi harta yang tersisa, atau kekayaannya habis semua karena terbakar. Semua itu bukanlah di luar kemampuan. Semua itu adalah yang telah Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya, dan semuanya dalam kemampuan manusia. Tinggal lagi bekal yang dimiliki oleh manusia. Apabila bekal cukup, maka manusia akan menjalaninya dengan mudah. Meskipun terasa berat, tetapi sebenarnya masih lagi dalam kemampuan. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana menetapkan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Inilah yang dikandung oleh ayat yang terakhir ini. Apa kaitan dengan ayat yang sebelumnya? Kaitan dengan ayat sebelumnya adalah ayat sebelumnya menerangkan tentang 5 rukun iman yang pertama. Kalau kita sebut rukun iman itu ada 6, maka yang 5 sudah diterangkan sebelumnya. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kemudian kepada hari akhirat. Nah, tinggal lagi satu, yaitu beriman kepada qada dan qadar, kepada apa-apa yang Allah tetapkan. Sesungguhnya setiap apa yang Allah tetapkan, ia adalah dalam kemampuan kita untuk melaksanakannya. Dan yang Allah tetapkan semua adalah baik. Tapi pandangan manusia saja yang melihatnya berbeda. Ada dari tetapan Allah itu yang mereka anggap baik, yaitu yang mereka sukai. Ada yang Allah tetapkan itu yang mereka anggap buruk, yaitu yang tidak mereka sukai. Dapat anak, mereka anggap baik, maka ketetapan yang Allah baik, ketetapan yang baik yang Allah tetapkan ke atas dirinya. Kemudian dipanggil anak itu, Allah wafatkan anaknya, kematian berlaku. Nah, maka ia pun memandang, ini tidak baik ini. Padahal sebenarnya kedua-duanya adalah baik kalau melihat kepada Allah yang menetapkannya. Nah, inilah yang dibahas di dalam ayat ini. Tapi ada kalanya manusia mengelak dari perkara-perkara yang tidak mereka sukai, karena menganggap itu adalah tidak baik bagi mereka. Umpamanya kematian ahli keluarga kita tak mau, kemiskinan kita tak mau, apalagi yang lain, difitnah, didengki, dianiaya kita tak mau, perkara-perkara yang kita pandang buruk kita tak mau. Maka dianjurkanlah kita untuk berdoa. Maka diajarkan pula dalam ayat yang terakhir ini bagaimana berdoa kepada Allah, sehingga perkara-perkara yang tidak kita sukai itu telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Tapi bagaimana dengan doa tersebut? Allah merubahnya, karena qada dan qadar itu bisa berubah dengan doa seorang hamba. Kemudian di akhir dari ayat ini Allah menerangkan tentang perjuangan kita yang abadi, yaitu antara kita dengan
orang-orang yang kafir, yang senantiasa coba untuk mengalahkan kita, yaitu mengalahkan kita dengan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita dimenangkan dari kaum yang kafir. Dengan demikian kita tetap beriman dan mengakhiri hidup ini dengan beriman kepada Allah, dan itulah sebenarnya keberhasilan, itulah sebenarnya kejayaan di dalam hidup. Inilah ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu melengkapkan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang menerangkan tentang rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Laha ma kasabat, atas atau bagi diri seseorang itu apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas diri seseorang itu apa yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami bersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran, jangan engkau bebankan ke atas kami beban, kama hamaltahu, seperti mana yang engkau bebankan, alal ladzina min qablina, atas orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau timpakan ke atas kami, ma la taqata lana bi, apa-apa yang kami tidak mampu untuk menanggungnya, atau yang berat bagi kami, atau susah bagi kami untuk menjalankannya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan kasihanilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Kita ulang terjemahan dari awal ayat. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk menanggungnya. Baginya apa yang ia usahakan, dan atasnya apa yang ia lakukan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan ke atas kami beban sebagaimana engkau bebankan ke atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau timpakan ke atas kami apa-apa yang kami susah untuk menanggungnya atau berat untuk menjalankannya. Dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami, dan kasihanilah kami. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir.
Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang apapun yang Allah tetapkan ke atas diri manusia, apapun tanpa terkecuali, semuanya adalah dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Dan semua yang Allah tetapkan ke atas manusia sepanjang hidup manusia, semuanya sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Nah, karena Allah menetapkan qada dan qadarnya itu adalah dengan sifat kebijaksanaan yang ada padanya, maka adalah mustahil setiap apa yang Allah tetapkan itu di luar kemampuan manusia. Sebab kalau di luar kemampuan manusia, bertentanganlah dengan sifat kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan terus ke tafsir yang lebih terperinci dari ayat. Ayat ini dimulai dengan pengkhabaran. Pengkhabaran dalam tafsir ada dua pendapat. Pengkhabaran pertama, ada yang mengatakan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengkhabarkan. Apa pengkhabaran Allah? Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang berada dalam kemampuan orang tersebut untuk menjalankannya. Itu pengkhabaran dari Allah. Kalau Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya tidaklah seseorang itu dibebankan melainkan sekedar mana yang ia mampu, bermakna dalam pengkhabaran itu ada ilmu, ada pengetahuan. Jadi tidak ada satu pun yang kita jalani melainkan kita mampu untuk menjalankannya. Itu pengkhabaran dari Allah. Kalau Allah yang mengkhabarkan, maka pengkhabaran Allah itu adalah benar. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini pendapat pertama. Ini bisa dilihat di dalam buku-buku tafsir. Pendapat yang kedua, pengkhabaran ini adalah pengkhabaran dari Allah dan orang-orang beriman. Karena ayat sebelumnya amanar rasulu, telah beriman rasul. Kemudian siapa lagi yang telah beriman? Wal mu'minun, dan orang-orang juga, dan orang-orang beriman juga telah beriman. Beriman kepada apa? Dalam ayat sebelumnya diterangkan beriman kepada bima unzila ilaihi mir rabbihi, yaitu telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dari Tuhannya, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah. Nah, di dalam firman Allah itu ada tunjuk ajar, ada petunjuk, ada pengajaran, yang mana kesemuanya difahami oleh orang-orang beriman, semuanya adalah dalam kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada yang di luar kemampuan. Umpamanya, apa petunjuk Allah yang Allah sampaikan kepada kita? Seperti yang kita sebutkan tadi, kewajiban-kewajiban yang utama, yang fardu ain bagi seorang muslim, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimiliki, kemudian pergi haji sekali seumur hidup. Itu semua adalah dalam kemampuan untuk melakukannya. Orang-orang beriman memahami perkara ini, maka mereka mengkhabarkan kembali bahwasanya tidak ada satu pun yang dibebankan kepada seseorang melainkan beban tersebut dalam kemampuan untuk dilakukan. Jadi dalam tafsiran ada dua pendapat. Ayat ini berupa pengkhabaran. Memang ayat ini berupa pengkhabaran. Pendapat pertama mengatakan ini pengkhabaran dari Allah. Pendapat kedua mengatakan ini pengkhabaran dari Rasul dan juga dari orang-orang beriman. Kalau Allah mengkhabarkan, kalau kita ambil kedua-dua pendapat ini, kalau Allah telah mengkhabarkan, kemudian Rasul telah mengkhabarkan, dan orang-orang telah mengkhabarkan, bermakna semua telah sepakat bahwasanya tidak ada yang di luar kemampuan untuk dilakukan. Bermakna kalau ada di antara kita
yang merasa ada sesuatu kewajiban itu berat dan di luar kemampuannya, maka sebenarnya bukan masalah beban itu, bukan masalah kewajiban itu yang di luar kemampuan, tetapi dirinya sendiri yang memandang kewajiban itu di luar kemampuan. Mungkin dirinya masih lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Maka muncul pembahasan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, jangankan yang berat-berat, yang ringan-ringan pun tak bisa melakukan. Yang ringan pun juga tak bisa melakukan. Alangkah ringannya menyebut subhanallah walhamdulillah. Tapi kalau sudah hawa nafsu menguasai diri, zikir yang ringkas, yang pendek itu pun tak tersebut. Merasa terbeban. Jadi pembahasannya bukanlah kewajiban yang Allah tetapkan itu yang berat, tetapi kalau nampak juga ada kewajiban yang berat, masalahnya ada pada orang itu sendiri. Karena pengkhabaran dari Allah, siapa yang mampu menolak kebenarannya? Kemudian pengkhabaran dari Rasul, siapa yang mampu menolaknya? Kemudian pengkhabaran dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman, mereka telah menjalaninya. Maka mereka ketika mengkhabarkan dengan kejujuran. Jadi kalau ada yang menolaknya, bermana orang yang menolak itu adalah orang yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Hatinya bermasalah. Apa masalah pada hatinya? Hawa nafsu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, kita sudah terangkan ada di antara sahabat yang menangis ketika membaca ayat yang sebelum ini, yaitu khususnya ketika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kamu atau jika kamu menampakkan apa yang ada pada dirimu atau menyembunyikannya, yang kamu sembunyikan dalam hati itu pun Allah akan memperhitungkannya. Bermakna berat. Yang tergetar dalam hati pun, niat-niat buruk kita dalam hati pun Allah memperhitungkannya. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari getaran-getaran hati yang buruk? Tak ada yang selamat, karena semua pasti kita ada berkeinginan-keinginan yang buruk. Kalau keinginan-keinginan yang buruk itu juga diperhitungkan oleh Allah, tak ada di antara kita yang bisa selamat dari hukuman dan siksaan Allah. Ini membuat sahabat menangis, sebab tidak ada di antara kita yang mampu untuk menguasai getaran hati yang di dalam sana. Jadi getaran hati yang di dalam itu adalah di luar kemampuan kita. Maka Allah pula menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk mengikulnya. Yang tidak mampu dia pikul seperti getaran dalam hati, Allah maafkan. Allah tidak akan hukum, Allah tidak akan siksa, melainkan yang ditetapkan dalam hati itu diwujudkan menjadi kenyataan, menjadi perbuatan buruk, barulah Allah tulis, barulah Allah hukum dengan siksaan. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Tapi kalau masih lagi dalam getaran-getaran hati, Allah tak hukum. Apa sebab? Sebab getaran hati adalah salah satu di antara perkara yang kita tak mampu untuk mengelak daripadanya. Di luar kemampuan kita untuk menguasai getaran hati kita. Tetapi dalam kemampuan kita untuk menghalang kehendak hati kita itu dari melakukan sesuatu perbuatan. Ada melakukan perencanaan jahat, umpamanya besok saya mau merencanakan perbuatan jahat. Nah, kita dalam kemampuan kita untuk menghalang, tidak, saya tidak akan lakukan. Apabila saya lakukan, maka bermakna saya akan melakukan kesalahan, bermakna saya akan berdosa, maka pasti saya akan disiksa. Tidak, astagfirullahalazim, saya tidak akan lakukan. Padahal sebelumnya sudah tergetar hati, sudah teringin hati untuk melakukannya. Nah, getaran itu mungkin di luar kemampuan, tetapi menahan adalah dalam kemampuan. Dengan turunnya ayat ini,
maka para sahabat merasa lapang hatinya, lapang dadanya. Apa sebab? Sebab rupanya yang di luar kemampuan itu telah Allah maafkan, sehingga beban-beban yang dibebankan ke atas seseorang hanyalah beban-beban yang berada dalam kemampuan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu dibebankan melainkan setakat mana yang ia mampu untuk memikulnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setelah Allah menerangkan tentang pengkhabaran tidak ada satu beban pun melainkan dalam kemampuan, kemudian Allah terangkan, hati-hati, setiap apa yang dibuat kita akan mempertanggungjawabkan. Buat baik, kita akan dapatkan pahala. Buat buruk, kita akan tanggung dosanya. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia lakukan. Ulama tafsir mengatakan kata kasabat dengan iktasabat maknanya adalah sama. Seperti Imam Ibnu Ashur mengatakan dua kata ini sama saja. Lalu mengapa berbeda? Berbeda ini karena Allah tidak ingin mengulang perkataan yang sama. Karena kalau diulang perkataan yang sama bisa membawa kepada kebosanan. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, maka Allah variasikan. Pertama disebut kasabat dan yang kedua disebut iktasabat. Ada pendapat ulama tafsir seperti ini. Tapi ada yang lebih baik lagi. Yaitu yang lebih baik ini mengatakan ada beda antara kasabat dengan iktasabat. Apa yang dilakukan oleh seseorang, dia akan dapatkan balasannya. Kalau dia buat baik, dia dapat balasan baik. Kalau dia buat buruk, dia dapat balasan buruk. Nah, karena manusia itu di antara buat baik dan buat buruk, maka kasabat itu untuk berbuat baik dan iktasabat itu untuk berbuat buruk. Jadi kalau kasabat berbuat baik, laha, maka baginya dapat balasan kebaikan. Apa balasan kebaikan? Pahala. Dan pahala dari sisi Allah akan dihargai dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan berkatnya, dengan karunia-Nya. Akhirnya manusia merasa senang, merasa bahagia. Laha ma kasabat. Nah, rasa bahagia itu diungkapkan di dalam ayat ini dengan perkataan laha, la, baginya. Karena biasanya kata bagi ini adalah untuk perkara yang kita sukai. Tetapi untuk iktasabat, Allah menggunakan kata 'alaiha, ala, atasnya. Kalau kata atas ini kaitannya dengan beban. Nah, beban ini tidak disukai. Ini kaitannya dengan berbuat buruk. Berbuat buruk dapat dosa. Apabila dapat dosa, maka dapat siksa. Maka siksaan itu adalah yang ditimpakan ke atas kita. 'Alaiha, atas. Maka kita pun merasa sengsara, merasa susah. Umpamanya berdusta, ini perbuatan buruk. Dapat dosa? Dapat dosa. Apa balasan dusta? Mungkin Allah sakitkan dia, demam dia 3 hari umpamanya. 'Alaiha maktasabat, atasnya. Kata atas itu membawa makna susah. Laha ma kasabat, atasnya. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia buat dari perbuatan yang baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia lakukan dari perbuatan yang buruk. Jadi dari ungkapan ini nampaklah bahwasanya manusia di antara dua perbuatan, yaitu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau tidak melakukan perbuatan baik, maka melakukan perbuatan buruk. Seperti malam ini manusia di antara dua perbuatan, yaitu perbuatan baik ikut pengajian, atau perbuatan buruk menghabiskan waktu di hadapan program yang tidak bermanfaat, tontonan yang hanya mungkin disebutkan hanya aib orang lain saja, atau menceritakan
keburukan orang lain saja. Manusia di antara dua pilihan, buat baik laha ma kasabat, buat buruk wa alaiha maktasabat. Sampai dalam pengajian ini, sudah duduk dalam pengajian ini, di antara dua juga laha ma kasabat. Asyik mendengarkan pengajian, laha ma kasabat. Wa alaiha maktasabat, asyik dengan telefonnya, handphonenya. Wa alaiha maktasabat, dan dia pun akan tanggung ke atasnya apa yang dia lakukan, sebab dia sudah mengganggu satu kelas ini dengan handphonenya itu. Wa alaiha maktasabat, dan ke atasnya apa yang dia lakukan. Ini contoh mudah ini. Dan ini pakaikanlah kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Manusia di antara dua perbuatan ini selamanya. Dan inilah yang disebut sebagai ujian. Karena dalam kemampuan manusia berbuat baik, dalam kemampuan manusia berbuat buruk pun dalam kemampuan manusia. Mampu kita mematikan telepon kita itu sebelum kita masuk? Mampu. Mengapa tak matikan? Bermakna kita akan menanggung akibat dari perbuatan buruk yang kita pilih itu. Contoh mudah. Dan inilah dia ujian di dalam hidup. Dan semua kita tahu mana yang baik yang kita buat, mana yang buruk yang kita lakukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap diri itu diberitahukan kepadanya, wa nafsiu wa ma sawwaha, dan demi nafsu yang Allah telah sempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah telah ilhamkan kepada nafsu itu perbuatan buruk, tahu dia mana yang buruk. Kemudian juga Allah ilhamkan kepadanya perbuatan baik, perbuatan takwa. Jadi manusia di antara dua pilihan, dan tidak ada yang berada di luar kemampuan manusia. Tidak ada perbuatan baik yang di luar kemampuan, tidak ada perbuatan buruk yang di luar kemampuan, semua dalam kemampuan, dan manusia diuji oleh Allah. Yang berhasil dalam ujian yang memilih perbuatan baik, yang gagal dalam ujian adalah yang memilih perbuatan buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian ada lagi dari sisi bentukan kata yang mengatakan bahwasanya kasabat dengan iktasabat ini tak sama. Tidak samanya adalah kalau kasabat itu melakukannya dengan senang hati. Kalau iktasabat itu melakukannya dengan berat hati. Biasanya manusia kalau melakukan perbuatan baik itu dengan senang hati. Kalau melakukan perbuatan buruk itu dengan berat hati, dengan susah payah. Setiap perbuatan buruk sebenarnya dilakukan dengan susah payah. Kecuali orang yang sudah menjadi tabiat baginya melakukan perbuatan buruk, iyalah, itu lain hal lah. Contoh mudah umpamanya, kalau pergi ke satu kedai, membeli barang di kedai tersebut, perbuatan baik? Perbuatan baik. Bagaimana melakukan perbuatan membeli itu? Senang. Tapi kalau pergi ke kedai, mencuri barang di kedai tersebut, perbuatan apa? Perbuatan buruk. Bagaimana melakukan perbuatan mencuri tersebut? Berat, tengok kiri, tengok kanan. Kalau membeli, ada tengok kiri, tengok kanan? Tak ada. Karena kita melakukannya dengan senang. Dengan senang, kasabat. Biasa saja, kasabat. Kaf, sin, ba. Tak ada penambahan huruf. Tetapi apabila mencuri, oh itu susah sekali. Tengok kiri, tengok kanan. Ini ada orang yang akan menangkap atau tidak. Iktasabat, dengan penambahan alif dan ta, ifta'alat, membawa makna menjadi beban, menjadi susah untuk melakukan. Jadi setiap perbuatan baik sebenarnya senang dilakukan, dan setiap perbuatan buruk sebenarnya adalah susah untuk dilakukan. Kapan perbuatan baik susah dilakukan? Apabila iman tak ada di hati, hawa nafsu yang menguasai diri. Kita kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi. Ketika itu barulah perbuatan baik susah dilakukan. Ini perbuatan baik senang dilakukan, setiap malam datang. Senang sekali. Berat? Tidak berat.
Ada yang datang jauh dari Marpoyan sana, ada yang datang dari Panam, ada yang datang dari Rumbai, ada yang hanya dengan motor berangin-angin, sudah tua pula lagi, sampai juga ke sini. Berat baginya? Tidak berat. Apa sebab? Sebab dia melakukannya dengan senang. Apabila kita melakukan sesuatu dengan senang, tak ada yang berat. Tetapi bila melakukan sesuatu dengan terpaksa, maka semuanya menjadi berat. Ini juga tafsiran untuk laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi pendapat yang kedua ini lebih kita dapatkan ilmu di dalamnya, disebabkan karena bersesuaian dengan fakta yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Apabila demikian halnya, bahwasanya segala sesuatu yang ditetapkan ke atas kita tidak ada yang di luar kemampuan, dan sebenarnya apa yang kita buat sudah ditetapkan oleh Allah. Kita buat baik sudah ditetapkan oleh Allah, kita buat buruk pun sudah ditetapkan oleh Allah. Memang nampaknya dari sisi kita, kita memilih, nampak kita yang melakukan, tapi sebenarnya ketika kita berada dalam rahim ibu kita, semua telah ditetapkan ketika kita berada dalam rahim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah, bahwasanya sahabat ini menyatakan bahwasanya Rasulullah ada bersabda. Sabda Rasulullah, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauma." Sesungguhnya salah seorang dari kamu itu apabila dia berada di dalam rahim ibunya, dia berada dalam rahim ibunya 40 hari. Itu dikumpulkanlah tubuh-tubuhnya itu semua, yaitu kepalanya, badannya, kakinya, tangannya. Nah, dikumpulkan jadi satu kesatuan. Kemudian 40 hari berikutnya dirubah satu kesatuan tadi. Nah, awalnya satu kesatuan itu hanya berupa setetes air saja, nutfah. Kemudian berubah menjadi summa yakunu alaqah mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah yang melekat di dinding rahim. Satu kesatuan juga. Sebenarnya sudah ada dalam itu, kepala ada, badan ada, kaki ada, tangan pun ada. Misla dzalik 40 hari pula. Sudah berapa hari? Sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging. Nah, kalau tadi segumpal darah, sekarang menjadi segumpal daging. Misla dzalik 40 hari juga. 40 hari 120 hari. Nah, setelah 120 hari ini dibentuklah manusia. Apabila di-scan, dilihat, nampaklah kepalanya ada, kemudian badannya ada dengan jelas, kemudian kakinya ada dengan jelas, tangannya pun ada dengan jelas. Summa ba'atsallahu malaikan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Untuk apa Allah mengutus malaikat? Untuk meniupkan roh. Tapi tunggu dulu, sebelum Allah tiupkan roh ke dalam jasad ini yang sudah ada bentuk rupa. Kalau tadi satu kesatuan saja, sekarang sudah ada bentuk rupa. Tapi sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad janin yang ada dalam rahim itu, fayu'maru bi arba'i kalimatin, atau bi arba'i kalimatin. Allah utus malaikat dengan 4 perkara yang ditetapkan ke atasnya. Fayuktabu, maka ditetapkanlah. Apa yang ditetapkan? Yuktabu, ditulis, ditetapkan. Nah, kata yuktabu ini juga disebut dalam hadis sahih Imam Muslim tentang qada dan qadar yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yaitu Allah berfirman, kataballahu maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menulis. Digunakan juga kata kataba. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis tentang ukuran-ukuran setiap ciptaan. Maknanya ukuran ini adalah qada dan qadar, ketentuan-ketentuan setiap ciptaan.
qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi belum lagi langit dan bumi diciptakan, semua kita ini sudah ditetapkan ukurannya. Panjang kah, pendek kah, kurus kah, gemuk kah, semua sudah ditetapkan. Siapa pasangan hidupnya, siapa yang tak punya pasangan hidupnya, sudah ditentukan. Senang kah, bahagia, sudah ditetapkan. Umur 60 tahun kah, 70 tahun kah, semua sudah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian yang telah ditetapkan itu ditetapkan kembali ketika berada dalam rahim, ketika usia kita dalam rahim itu 120 hari. Kalau 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Sebelum penciptaan, sebelum peniupan roh. Fayuktabu, apa yang ditulis? Amaluhu, amalnya ditulis. Amal perbuatan baik yang dilakukan ditulis, perbuatan buruk dilakukan ditulis. Ini kita datang malam ini ke sini, ini sudah ditulis ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Tanggal berapa sekarang ini? Nah, tanggal sekian, bulan sekian, si fulan nih yang ditulis ini akan pergi ke Masjid Agung mengikuti pengajian tafsir dari jam 8.30 sampai jam 10. Ada pula yang terlambat jam 8.45. Ditulis, semua ditulis. Tak ada yang tak ditulis. Hanya saja yang telah ditulis itu tidak diberitahukan kepada kita. Jadi Allah sembunyikan. Mengapa Allah sembunyikan? Untuk menjadikan hidup ini sebagai ujian. Sebab kalau Allah tak sembunyikan, maka hidup ini menjadi paksaan. Jadi kita terpaksa menjalani apa yang telah Allah tetapkan. Tapi Allah tidak menjadikan hidup ini sebagai paksaan. Allah menjadikan hidup ini sebagai ujian. Untuk menjadikannya sebagai ujian, Allah sembunyikan semua yang telah ditulis itu. Tentang amal-amal yang kita lakukan, Allah sembunyikan. Sehingga kita dalam pilihan buat baik, itu sudah ditulis oleh Allah. Buat buruk pun, itu juga sudah ditulis oleh Allah. Tapi jangan coba-coba beralasan dengan apa yang Allah tulis ini. Ada melakukan perbuatan buruk, kemudian mengatakan, jangan salahkan saya melakukan perbuatan buruk, sebab apa yang saya buat ini telah ditulis oleh Allah untuk saya sebelum saya dilahirkan, atau 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oh tidak, tidak boleh beralasan seperti itu. Seperti kalau begitu kita beralasan, bermakna kita sudah beralasan dengan qada dan qadar. Memang telah ditetapkan, tapi Allah sembunyikan. Kemudian Allah berikan kemampuan pada manusia untuk memilih. Buat baik, berhasillah dalam ujian. Buat buruk, gagallah dalam ujian. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tapi kita ini tak mau buat buruk. Apa sebab? Sebab kalau kita buat buruk, kita akan tanggung akibatnya. Kita akan menjalani siksaan. Itu pasti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat baik sekecil apapun, Allah akan berikan balasan. Dia akan lihat balasan kebaikannya. Siapa yang buat buruk sekecil apapun, dia pun juga akan lihat balasan keburukannya itu berupa azab dan siksaan. Kita tak mau diazab, kita tak mau disiksa, kita tak mau melakukan kesalahan. Sementara boleh jadi, mungkin, karena kita tak tahu, karena tidak diberitahu oleh Allah, boleh jadi kita telah ditetapkan melakukan kesalahan di dalam qada dan qadar. Boleh jadi telah ditulis demikian, kita tak tahu, tapi kita tak mau melakukannya. Bagaimana caranya ini supaya Allah rubah yang Allah tulis itu, bahwasanya si fulan akan melakukan perbuatan buruk? Bagaimana yang Allah tulis itu dia dihapus? Nah, Rasulullah pula telah menyampaikan bahwasanya qada dan qadar yang telah ditetapkan itu bisa dirubah dengan berdoa kepada Allah.
Dengan berdoa kepada Allah, maka yang telah ditulis itu, yang buruk, yang tidak kita sukai itu dihapus. Nah, doa kita pula yang baik adalah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu boleh jadi kita melakukan kesalahan karena pertama, boleh jadi kita melakukan kesalahan karena yang pertama, sifat kekurangan yang ada pada kita, yaitu sifat pelupa dan sifat menguasai, dengan sifat mengikuti kehendak hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai diri kita, kemudian kita menyampaikan kehendak hawa nafsu, akhirnya kita melakukan kesalahan. Itu adalah sifat kekurangan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah sehingga kami melakukan satu keburukan. Jangan ya Allah, jangan hukum kami. Artinya apa? Artinya, ya Allah, kalau memang disebabkan karena sifat kekurangan yang ada pada kami, yaitu sifat lupa, atau karena kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, tak mampu kami untuk melepaskan diri dari keinginan hawa nafsu kami itu, akhirnya kami melakukan kesalahan, maka ya Allah, jangan hukum kami disebabkan karena sifat kekurangan yang ada pada kami itu. Kalau memang berlaku juga ya Allah, jangan hukum kami. Tetapi kalau memang ia masih belum berlaku lagi pada masa yang akan datang, maka Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami satu beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan ke atas orang-orang sebelum kami. Pada masa dahulu ada beban yang berat seperti yang dibebankan kepada Bani Israel, yaitu Allah bebankan kepada mereka, kalau mereka melakukan kesalahan maka mereka mesti bertaubat, dan taubat mereka adalah mereka membunuh diri mereka. Kalau tak bunuh diri, Allah tak terima taubat. Jadi taubat mereka berat, yaitu bunuh diri. Nah, ini khususnya ketika mereka menyembah patung anak lembu yang mereka buat. Mereka sudah dilarang untuk tidak menyembah selain Allah. Jangan sembah selain Allah, tapi mereka buat patung anak lembu, mereka sembah. Kemudian Nabi Musa datang setelah menerima kitab suci Taurat. Kemudian Allah tetapkan ke atas mereka cara taubat, yaitu cara taubatnya mereka mesti membunuh diri. Kalau tidak membunuh diri, taubat mereka tak diterima. Oh, berat itu membunuh diri. Nah, sekarang cara taubat yang ditetapkan ke atas kita bukanlah berat seperti mereka, yaitu hanya menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Selesai bertaubat. Ringannya cara bertaubat. Tapi mestilah disertai dengan penyesalan di hati, tak mau melakukan perbuatan itu lagi, kemudian menebusnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang. Itu cara taubat yang Allah tetapkan ke atas diri kita. Jadi doa kita sebenarnya dalam ayat ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan ke atas kami beban sebagaimana yang Engkau bebankan ke atas orang-orang sebelum kami. Sebab kalau Engkau bebankan berat sekali, maka kami tidak mungkin mampu untuk menjalankannya. Kalau tak mampu kami menjalankannya, maka gagallah kami dalam ujian hidup di dunia ini. Allah perkenankan. Apabila Allah perkenankan, bermakna setiap yang Allah tetapkan ke atas diri kita adalah yang mampu kita untuk melakukannya. Tak ada yang bebannya, tak ada yang berat. Kalau sampai hari ini belum ada juga yang mau bertaubat, umpamanya dari orang-orang yang melakukan kesalahan itu, sebenarnya masalah bukan pada taubat itu yang berat. Sebenarnya, kembali lagi kita ulang, sebenarnya orang itu sendiri yang masih lagi dikuasai oleh hawa nafsu,
sehingga masih juga merasa berat untuk bertaubat. Sampai ada yang mengatakan kalau bertaubat ni nantilah umur 55 dah pensiun, nanti barulah bertaubat. Kalau sekarang ni belum lagi lah. Ada yang merasa berat untuk bertaubat sekarang. Ini adalah kesilapannya, disebabkan karena pengetahuannya seakan-akan ia pasti betul bahwasanya dia bisa hidup sampai umur 55. Itu adalah kesilapannya. Siapa di antara kita ni yang mengetahui dengan pasti bahwasanya dia akan masih tetap hidup sampai umur 55? Oh, tidak. Boleh jadi umur 40, 45 meninggal dunia, belum bertaubat, maka nanti akan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Bermohon kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk menjalankan apa-apa yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti, seperti bertaubat. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami beban seperti mana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini doa yang ketiga, yaitu wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa-apa yang kami berat atau susah untuk melakukannya. Makna la taqata lana bi, maknanya yang mana kami susah untuk melakukannya. Yang susah untuk kita lakukan adalah sesuatu mungkin yang berat, disebabkan karena musibah tersebut adalah musibah yang bertimpa-timpa. Umpamanya, belum lagi selesai kita dari satu kedukaan, sudah ada pula musibah yang kedua yang menambah duka yang pertama. Kemudian belum lagi selesai duka pertama dan duka kedua, bertambah lagi duka yang ketiga. Berat. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang susah kami untuk menjalaninya. Umpamanya, pertama, jatuh bangkrut dari berusaha, habis semua modal. Itu satu beban. Yang kedua, sudah jatuh bangkrut, habis semua tergadai, rumah yang didiami pun sudah diambil oleh orang, sekarang menyewa rumah, badan pula yang sepatutnya bisa digunakan untuk berusaha, badan pula sakit, jatuh sakit. Sudah berapa? Sudah 2 beban. Dia seorang suami umpamanya, dalam keadaan seperti itu sepatutnya dia didampingi oleh istri. Istri umpamanya akan menolongnya, akan meringankan bebannya. Tetapi rupanya istrinya pula kabur, hilang, umpama pergi meninggalkannya umpamanya. Oh, bermana sudah jatuh ditimpa tangga, kedukaan dan kedukaan. Tinggallah dia seorang diri. Ini kalau tak cukup bekal di dalam sana, bisa berubah akal fikiran, bisa bunuh diri. Nah, kalau sudah bunuh diri, gagallah dalam menjalani hidup di dunia ini, akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tetapi ingat, kedukaan seperti itu sebenarnya juga masih dalam kemampuan manusia untuk menjalaninya. Tapi kita tak mau menjalani yang seperti itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang susah kami untuk menjalaninya. Nah, ini dia doa, karena kita tak mau musibah yang seperti itu. Kemudian kita pun memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena sifat kekurangan kita. Mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin kita melakukan pelanggaran, mungkin kita telah banyak menumpuk dosa. Yang pasti dosa tersebut melahirkan siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Besar dosa, besar siksa. Kita tak mau disiksa, kita mau menjalani hidup ini dengan senang saja, tanpa siksaan dari Allah.
Bagaimana caranya? Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta rahmat dari Allah. 3 yang kita minta sekali. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Kita memperakui kita ini adalah yang melakukan kesalahan. Siapa di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada. Semua kita pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang yang melakukan kesalahan itu sebaik-baiknya adalah bertaubat kepada Allah. Atau sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Waghfir lana, minta ampun kepada Allah. Apa beda minta maaf dengan minta ampun? Sama-sama kaitannya dengan dosa juga. Minta maaf dihapuskan dosa, minta ampun, ampunan dosa, penutupan dosa. Ini sudah pernah kita terangkan sebelum ini. Minta maaf dihapuskan dosa tersebut, sehingga dosa itu sudah tidak ada lagi pada kita. Dikatakan dosa itu bagaikan bintik hitam di atas hati. Bintik hitam di atas hati. Banyak dosa, banyak bintik hitam. Besar dosa, besar-besar bintik hitam di atas hati. Wa'fu anna, maafkanlah kami, hapuskan bintik-bintik hitam di atas hati kami itu ya Allah. Hapuskan dosa kami. Kalau sudah dihapuskan, ada lagi bintik hitam? Tidak ada. Bermana kalau tak ada bintik hitam, tidak akan disiksa. Karena tak ada bintik hitam, karena dosa melahirkan siksa. Sekarang dosa sudah dihapus, maka tidak akan disiksa. Badannya tak akan sakit umpamanya, kemudian usahanya tidak akan mendatangkan kesusahan kepadanya, keluarga tidak akan menyengsarakannya, menyusahkannya, karena ia diselamatkan dari siksaan, dibebaskan dari azab, dari hukuman, karena tidak ada dosa lagi, telah dihapuskan dosa. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Ampunan maknanya penutupan dosa. Dosa itu tak dihapus, tapi ditutup saja. Masih ada dosa, masih, tapi ditutup saja. Tapi ditutup saja itu sudah bermanfaat. Apa sebab? Sebab kalau dosa tidak ditutup, dosa itu melahirkan siksa. Contoh umpamanya, tadi pagi berdusta, tadi pagi pukul 9 pagi tadi berdusta. Bermana berdosa? Berdosa. Tapi sampai malam ini masih belum disiksa lagi oleh Allah. Badannya masih sehat, hartanya tak ada yang hilang, keluarganya masih ada dan penuh kasih sayang, belum ada lagi menjalani siksaan. Boleh jadi Allah mengampuni dosanya, maknanya menutupi dosanya itu, sehingga dosanya tidak melahirkan siksa. Ditutup dosa. Jadi mana yang lebih baik, dihapus dosa atau ditutup dosa? Dihapus dosa. Maka doa kita ketika malam Lailatul Qadar, minta dihapus dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, menyukai kepada ampunan. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kepada kemaafan. Maka maafkanlah kami ya Allah. Fa'fu anna, minta dihapuskan dosa. Minta ditutup dosa juga bermanfaat sebenarnya. Bermana ada peluang bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut, sebelum kita disiksa, Allah pula telah maafkan. Akhirnya tak jadi kita disiksa. Jadi dua-dua kita minta. Dosa dihapuskan kita minta, dosa ditutup pun juga kita minta. Di dalam duduk antara dua sujud kita ada berdoa. Doa kita pertama minta ampun. Rabbana, kita doa Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Minta tutup dosa. Warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta maaf. Kita mulai dengan minta ampun, kita akhiri dengan minta maaf. Karena dalam berdoa kita bertingkat-tingkat. Jadi kita minta ampun dulu, minta tutup dosa dulu. Setelah itu akhirnya ujung sekali minta dihapuskan dosa. Tapi dalam ayat ini kita minta hapus dahulu. Wa'fu anna. Barulah kita minta ditutup dosa. Waghfir lana. Setelah itu barulah kita minta warhamna, dan rahmatilah kami. Jadi kita minta yang utama dalam ayat ini terlebih dahulu.
Setelah itu barulah yang kemudiannya adalah minta ampunan. Setelah itu barulah minta kasih sayang dari Allah. Sebab dua ayat terakhir ini adalah dua ayat keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah langsung menerimanya seperti yang kita terangkan sebelum ini, langsung menerimanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari perbendaharaan di Arsy. Min baiti kanzin min tahtil arsy, dari rumah pembendaharaan dan dari bawah Arsy. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ayat ini sama-sama diterima oleh Rasulullah dari sisi Allah dari Arsy bersama dengan surah Al-Fatihah. Jadi bersama dengan surah Al-Fatihah, ayat ini diterima oleh Rasulullah. Jadi apabila surah Al-Fatihah adalah surah yang istimewa karena sama-sama diterima oleh Rasulullah di waktu yang sama dari bawah Arsy, maka surah ini pun, ayat ini pun menjadi ayat yang istimewa. Maka keistimewaannya di dalam ayat ini adalah ayat ini menerangkan tentang keimanan Rasul, keimanan orang-orang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para Rasul, dan kepada hari akhirat. Kemudian juga mereka berdoa kepada Allah supaya apa yang mereka jalani di dunia ini dijalani dengan mudah, dengan berhasil. Kemudian mereka pula meminta yang tertinggi, yaitu minta ampun. Kemudian sebelum meminta ampun, mereka meminta maaf, karena sebenarnya ampunan dan maaf itu adalah yang paling utama diminta. Kalau minta harta, itu kaitan hanya dengan hidup di dunia ini saja. Minta pasangan hidup, minta anak, minta apa lagi? Minta kekuasaan, itu hanya kaitan dengan hidup di dunia. Tapi kalau minta ampunan dosa, minta penghapusan dosa, itu kaitannya dengan di dunia dan kaitannya dengan di akhirat. Di dunia diselamatkan dari azab dan siksaan, di akhirat pun akan diselamatkan dari azab dan siksaan. Warhamna, dan kasihanilah kami ya Allah. Anta maulana, engkau adalah penolong kami. Kalau disebut engkau adalah penolong kami, bermakna kita memperakui kita ini memiliki sifat kekurangan. Tidak akan mungkin kita mampu menjalani hidup kita dengan sifat kekurangan yang ada pada kita kalau Allah tidak menolong kita. Maka kita sebutlah anta maulana, engkau adalah penolong kami. Lebih khusus lagi, kita punya sifat kekurangan ketika kita menghadapi musuh yang senantiasa berniat buruk, yang mendengki, yang coba untuk mengalahkan kita. Niat buruk mereka yaitu untuk mengeluarkan kita dari keimanan kita. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir, kaum kafir. Inilah yang akan kita hadapi sampai akhir zaman. Dan jumlah mereka ramai. Dan mereka memaksa kita untuk keluar dari keimanan. Kita pula punya sifat kekurangan. Kita tidak akan mungkin mampu menghadapi mereka tanpa pertolongan Allah. Maka supaya kita dapat selamat menghadapi kaum yang kafir, kita pun memohon pertolongan Allah. Anta maulana, engkau adalah penolong kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari golongan orang yang kafir, yang senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan kami dalam menjalani ujian iman di dunia ini. Karena ayat ini diakhiri dengan doa-doa, maka salah seorang sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila selesai membaca ayat ini, beliau akan mengatakan amin. Mengapa beliau mengatakan amin? Sebab ayat ini berupa doa. Maka kalau mau mengikuti jejak salah seorang sahabat Nabi ini, Muaz bin Jabal adalah salah seorang yang dipercaya oleh Nabi untuk mengajarkan ilmu ke Yaman. Bermakna beliau adalah seorang yang sangat berilmu. Nah, apabila beliau menetapkan satu sunnah hasanah, yaitu sunnah yang baik, meskipun Nabi tidak menetapkannya, tapi beliau menetapkannya dan diperakui oleh Nabi, maka ia adalah satu yang baik untuk diikuti. Kalau membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka akhirilah dengan menyebut amin. Rabbana
La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Dengan demikian selesai sudah surah Al-Baqarah kita tafsirkan bersama, yaitu surah yang paling panjang dalam Al-Quran, yang berjumlah 286 ayat, yang memiliki keistimewaan. Siapa yang membaca surah ini dalam satu rumah, maka rumahnya itu tidak akan didekati oleh syaitan. Jangankan masuk ke dalamnya, mendekatinya pun syaitan tak mampu. Innal baital ladzi tuqra'u fihi al-baqarah la yuqarribuhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, panjang sekali lah Ustaz surah Al-Baqarah ini. Boleh tak kami membacanya umpamanya 2 halaman setiap malam? Boleh, tak ada masalah. Tetapi alangkah baiknya kalau rasa di rumah itu kurang senang, ada saja yang mengganggu, mungkin kita jadi bermimpi buruk di dalam itu karena mungkin ada firasat yang tidak baik, maka jangan susah hati. Allah telah berikan senjata. Senjatanya adalah surah Al-Baqarah. La yuqarribuhu syaitan. Syaitan tidak akan mampu mendekati rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.